Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nanda Utami dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang variasi bahasa dan istilah-istilah yang terdapat di dalam dialektologi. Dalam bidang ilmu linguistik, ada satu cabang ilmu yang disebut dengan dialektologi. Dialektologi ini mengkaji atau mempelajari tentang variasi-variasi bahasa. Apa itu variasi bahasa? Yang dimaksud dengan variasi bahasa adalah perbedaan-perbedaan bentuk yang terdapat dalam satu bahasa. Nah, perbedaan ini meliputi seluruh unsur kebahasaan. Yang pertama, dalam bidang fonologi. Perbedaan dalam bidang fonologi tersebut dapat berupa perbedaan bunyi atau lafal dan dapat pula berupa perbedaan fonem. Sebagai contohnya, misalnya pada kata darah. Di suatu daerah di Minangkabau, ada yang melafalkannya menjadi darah. Namun, di daerah lainnya ada juga yang melafalkannya menjadi darah. Selanjutnya dalam bidang morfologi. Perbedaan pada bidang morfologi tersebut dapat berupa afiks, pronominal, atau kata penunjuk. Contohnya dalam bahasa Jambi, ada morfem nyo dan ada juga morfem e yang merupakan morfem terikat dengan kata dasar. Sebagai contohnya bajunyo dan bajue. Selain dalam bidang fonologi dan morfologi, perbedaan-perbedaan tersebut juga terdapat dalam bidang leksikon, sintaksis, dan semantik. Kenapa variasi bahasa ini dapat terbentuk? Variasi bahasa ini dapat terbentuk disebabkan oleh adanya interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan disebabkan oleh penuturnya yang tidak homogen. Menurut Abdul Khair dan Leonia Agustina, variasi bahasa dapat ditentukan berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor waktu, yaitu yang menimbulkan perbedaan bahasa dari masa ke masanya. Yang kedua adalah faktor tempat, yaitu yang membedakan bahasa dari daerah atau dari tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Yang ketiga adalah faktor sosiokultural, yaitu yang membedakan bahasa yang digunakan atau yang dipakai di dalam suatu kelompok sosial. Yang keempat adalah faktor situasional, yaitu yang timbul karena pemakai bahasa memilih bahasa atau memilih ciri-ciri bahasa tertentu dalam situasi tertentu. Yang terakhir adalah faktor medium, yaitu pengungkapan yang membedakan bahasa lisan dengan bahasa tulisan. Selanjutnya adalah istilah-istilah yang digunakan di dalam dialektologi. Yang pertama ada dialek. Panitia Atlas Bahasa-Bahasa Eropa merumuskan bahwa dialek adalah suatu sistem kebahasaan yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk membedakannya dari masyarakat lain yang bertetangga, yang menggunakan sistem yang berlainan walaupun erat hubungannya. Sebagai contohnya, penggunaan istilah beras di Minangkabau. Di suatu daerah ada yang menggunakan istilah bare. Nah, namun ternyata di daerah yang lainnya ada juga yang menggunakan istilah bore. Nah, perbedaan istilah ini merupakan salah satu contoh dari dialek regional. Kedua adalah isolek. Istilah isolek ini mengacu pada suatu bentuk bahasa yang tanpa memperhatikan statusnya sebagai bahasakah atau sebagai dialek. Jadi, istilah isolek ini merupakan istilah yang netral. Sebagai contohnya, ketika kita hendak meneliti satu bahasa, tetapi kita belum tahu apakah yang kita teliti ini bahasakah atau dialekkah. Nah, maka kita bisa menggunakan istilah isolek, karena istilah isolek ini merupakan istilah yang netral yang bisa kita gunakan. Yang ketiga adalah idiolek. Idiolek merupakan ciri khas berbahasa yang dimiliki oleh seseorang. Setiap orang mempunyai ciri khas tersendiri ketika mereka bertutur. Sebagai contohnya, ada orang yang suka menambahkan
tuturannya dengan bunyi dan sebagainya. Jadi, idiolek ini berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan seseorang menggunakan bahasa dalam bertutur. Selanjutnya, yang keempat adalah logat atau aksen. Istilah aksen ini digunakan untuk menunjuk cara penutur mengucapkan bunyi bahasa. Istilah aksen ini sering juga disebut dengan logat. Sebagai contohnya, ketika hendak menanyakan kepada seseorang mau kemana. Di suatu daerah, ada yang logatnya seperti nak kemana? Nah, namun di daerah lainnya ada juga logatnya yang seperti nak kemana? Lebih bernada seperti itu. Itulah yang disebut dengan aksen atau logat. Nah, demikian penjelasan saya mengenai variasi bahasa dan istilah-istilah yang terdapat di dalam dialektologi. Walaupun saat ini sistem perkuliahan online, tetap jaga kebersihan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.